Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Alhamdulillah kalau kabar baik. Baiklah, karena Bapak di sini masuk jam pertama, Bapak akan memimpin doa untuk pada mata pelajaran hari ini. Berdoa, mulai. Doa selesai. Coba lihat samping kiri kanannya, ada yang nggak masuk enggak? Atau masuk semua? Ada apa Sony? Masuk semua. Alhamdulillah kalau masuk semua. Baiklah, ada yang masih ingat nggak materi kemarin Bapak bahas apa? Ya Firda? Firda bilang minggu kemarin kita bahas mengenai analisa transaksi. Kegunaan dari analisa transaksi? Oh iya Aris? Sip, betul. Aris bilang kegunaan dari analisa transaksi adalah untuk memudahkan kita dalam penyusunan persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi bisa disingkat dengan PDA. PDA. Coba buka bukunya. Halaman 3. Mengenai persamaan dasar akuntansi. Ada yang tahu rumus dalam persamaan dasar akuntansi itu apa? Benar. Laili bilang rumus dalam persamaan dasar akuntansi adalah aktiva sama dengan kewajiban plus aktiva sama dengan kewajiban plus ekuitas. Di mana apabila terjadi transaksi dalam persamaan dasar akuntansi, apabila nilai akhirnya aktiva kewajiban plus ekuitas nilainya sama, otomatis itu benar karena sudah balance. Akan tetapi kalau tidak sama gimana? Ya otomatis akan salah. Harus kita koreksi di mana letak kesalahannya. Karena mengapa Bapak bilang salah? Karena rumus dalam persamaan dasar akuntansi itu sendiri adalah aktiva sama dengan kewajiban plus ekuitas. Bukan minus loh ya, plus ekuitas. Gimana, sudah paham? Alhamdulillah kalau paham. Baiklah, kalau sudah paham tentang rumus persamaan dasar akuntansi, Bapak masih mau mengingat mereview kembali. Ada yang ingat gak apa perbedaan dari piutang dan hutang? Ayo, ya Dimas, hutang contohnya? Betul, Dimas bilang contohnya hutang adalah Dimas berhutang ke Sony. Katanya Dimas contohnya hutang adalah Dimas berhutang ke Sony. Jadi Dimas wajib membayar. Ada yang tahu contohnya piutang? Ayo, ada yang tahu? Ayo. Oh iya, Firda. Betul, Firda bilang contohnya piutang adalah kebalikan dari hutang. Kebalikannya semisal contohnya adalah Sony punya hutang ke Firda, itu adalah piutang. Jadi gimana? Mudah nggak pelajaran akuntansi? Mudah kan? Oke, sudah paham berarti rumus? Paham ya, rumus persamaan dasar akuntansi paham ya? Apa lagi minta jelasin ulang? Baiklah. Rumus dalam persamaan dasar akuntansi itu adalah aktiva, kewajiban plus ekuitas, Leli. Apabila nanti di akhir pelaporannya aktiva, kewajiban plus ekuitas ini nggak sama, ya berarti itu nggak balance. Harus kita cari di mana letak kesalahannya. Apakah di dalam penulisan transaksi, ataukah di dalam aktivanya, atau di kewajiban, atau di ekuitasnya. Harus kita cari, harus kita teliti lebih dalam lagi. Baiklah, coba buka bukunya halaman 5. Akun-akun yang pertama ada akun aktiva, kewajiban plus ekuitas. Sesuai dengan rumusnya ya. Oke, aktiva itu dibagi dua. Ada aktiva tetap, ada aktiva lancar. Aktiva tetap ini contohnya adalah kayak tanah, mesin. Itu adalah salah satu contoh dari aktiva tetap. Sedangkan aktiva lancar contohnya kas, piutang, perlengkapan, dan lain-lain. Sedangkan kewajiban kayak contohnya yang tadi itu, kewajiban kita untuk membayar kepada orang lain. Misalnya kita punya hutang ke orang lain nih, masa ya kita nggak mau bayar? Kan harus bayar, karena itu kewajiban kita. Sedangkan ekuitas ini adalah modal usaha. Ya pokoknya yang berkaitan dengan modal itu adalah ekuitas. Seperti itu. Ada yang mau dipertanyakan?
Sebelum Bapak lanjutkan, sudah paham? Alhamdulillah. Kalau sudah, baiklah Bapak lanjutkan ya. Coba buka bukunya halaman 6. Di halaman 6 ini ada beberapa transaksi. Transaksi yang Tuan Jamil menyetor uang, Tuan Jamil ingin mendirikan usaha dengan menyetor uang sebesar 5 juta. Berarti kalau menyetor uang ini ya, berarti kalau menyetor di sini adalah aktiva, kewajiban, ekuitas. Kalau menyetor itu berkaitan dengan kas. Tanggal, kas, maaf ya kalau nggak lurus ya, tapi maklumin ya. Pada tanggal 1 Tuan Jamil ini menyetor setoran. Tanggal 1 setoran uang untuk mendirikan sebuah usaha. Kalau menyetor itu yang pertama adalah apa yang bertambah? Kas bertambah sebesar 5 juta. Untuk menyeimbangi, kan tadi rumus dalam persamaan dasar akuntansi adalah aktiva, kewajiban plus ekuitas, di mana nilai aktiva harus sama dengan nilai kewajiban plus ekuitas. Untuk menyeimbanginya berarti ada modal. Oke, berarti di modal bertambah 5 juta. Di aktiva ada 5 juta, di ekuitas ada 5 juta. Sama nggak? Balance nggak? Balance. Berarti ini benar. Berarti ini benar. Coba kita lihat lagi di transaksi kelima. Transaksi kelima adalah dibeli peralatan secara kredit. Ingat, kalau kredit berarti kita wajib membayar. Kredit berarti dibeli peralatan. Kita tulis di peralatan. Dibeli peralatan secara kredit sebesar 500. Tanggal 3 dibeli peralatan secara kredit sebesar 500. Berarti di peralatan 500 sama di hutang 500. Balance gak? Di kas tambah peralatan 5 juta tambah 500, 5 juta 500. 5 juta tambah 500 di golongannya kewajiban plus ekuitas sama dengan 5 juta 500. Balance enggak? Sama enggak? Sama. Berarti kalau sama berarti itu benar. Kalau sama berarti benar. Gimana? Sudah paham? Sudah paham? Firda, yang lainnya? Aris? Sony? Paham? Alhamdulillah kalau sudah paham. Kalau sudah paham, alhamdulillah. Berarti persamaan dasar akuntansi mudah apa susah? Susah apa lagi? Susah mudah? Enggak, persamaan dasar akuntansi, materi akuntansi itu semuanya mudah. Asalkan kita benar niat untuk mau belajar seperti itu ya anak-anak semuanya. Oke, kalau sudah paham semuanya, ada apa Firda? Ya, Firda nanya. Oh, jelasin ulang. Baiklah, Bapak akan menjelasin ulang karena dari temannya, karena Firda kurang paham, Bapak akan menjelasin ulang. Persamaan dasar akuntansi, rumus dalam persamaan dasar akuntansi itu adalah aktiva sama dengan kewajiban plus ekuitas, Firda gitu. Di mana nilai dalam aktiva harus sama dengan kewajiban plus ekuitas. Walaupun lebih nolnya saja lebih salah, apalagi lebih atau lebih satu aja. Di sini misalnya 5 juta, akhirnya 5 juta, di sini 5 juta 100, tetap salah. Harus kita cari letak kesalahannya di mana sih? Kok bisa nggak sama antara kewajiban plus antara aktiva sama dengan kewajiban plus ekuitas? Kok bisa nggak sama? Harus kita cari lagi, kita buka lagi, kita teliti lagi sampai kita tahu di mana letak kesalahannya, sampai kita tahu bahwa di mana letak kesalahannya dan berapa hasilnya yang sesungguhnya. Apakah sudah ketemu hasilnya sesungguhnya antara aktiva sama dengan kewajiban plus ekuitas,
misalnya hasilnya 5 juta dan di sini juga 5 juta, insya Allah itu sudah benar. Di mana dalam persamaan dasar akuntansi itu harus balance antara aktiva, kewajiban plus ekuitas. Gimana, sudah paham teman-teman? Bukan teman-teman, saya adik sudah paham? Alhamdulillah kalau sudah paham. Coba buka halaman kan 3.5. Oh iya ya, waktunya Bapak sudah habis ya. Wah, ini ketua kelas gak bilang kalau sudah habis ya, karena Bapak sudah terlanjur mengerjakan. Ada kata mengerjakan, berarti harus dikerjakan di rumah. Dikumpulkan 3 hari ya, 3 hari lagi dikumpulkan kumpulkan ke ketua kelas. Nanti ketua kelas dibentuk file, dikumpulkan ke Bapak ya ketua kelas ya. Baiklah, jangan lupa, sudah nggak ada yang mau dipertanyakan 3.5 tugasnya? Oh, sip, benar-benar Saiful benar, kalau namanya sudah jam habis harus istilahnya mau usir Bapak dari kelas. Ya wis lah, biar tidak larut-larut juga karena waktunya Bapak habis. Bapak akhirnya sampai pertemuan sampai sekarang, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wah, jangan lupa ya, Bapak ini soalnya selalu ingat, jangan lupa tugasnya loh. Jangan lupa tugasnya. Awas kalau nggak ngumpulkan tugas, Bapak kasih 0 di rapotnya. Nggak, bercanda. Ya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf ya, Bapak akhiri ya. Bapak akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga prokes kesehatan di musim corona ini. Terima kasih.